Bulukumba itu belum pernah ada petahana yang menang, Prof. Sehingga itu menjadi satu mitos politik, Prof, di Bulukumba bahwa petahana tidak pernah terpilih periode kedua. Ya. Oppo misalnya, Iya, ini pasangan yang tidak berpisah. Bupati yang terpilih itu tidak hanya main di Bulukumba, tapi juga ke kabupaten kabupaten lain, Prof. lain atau kabupaten tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Sahabat Perspektif dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kami akan berbincang kembali tentang topik politik dan seperti biasanya yang akan menjadi narasumber untuk berbagi pandangan, berbagi perspektif tentang politik adalah Profesor Hasnawi Haris. Beliau kita tahu adalah Direktur Eksekutif VVRC dan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada episode kali ini, kami akan membicarakan pilkada serentak yang 27 November yang lalu sama-sama kita laksanakan. Ada banyak hal yang saya kira perlu untuk kita teropong, perlu untuk kita potret di beberapa momentum atau peristiwa-peristiwa tersebut. Ada yang berjalan normal, ada juga yang paradoks, ada yang anomali. Inilah yang beberapa di antaranya kita ingin potret melalui perbincangan malam ini. Untuk mengawali pembicaraan kami, Prof, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik Pak Ari. Terima kasih, Prof, sudah berkenan kembali untuk berbagi perspektif dengan pemirsa Hasnawi Haris Perspektif. Saya kira topik politik ini selalu menarik untuk dibicarakan. Ya. Di antaranya ya dalam rangka untuk memberi edukasi, memberi pencerahan kepada publik, karena itulah yang kita harapkan dari upaya-upaya yang selama ini kita lakukan melalui podcast Hasnawi Haris Perspektif. Sebagai pembuka, Prof, ada satu fenomena yang barangkali perlu untuk kita berikan perspektif agar itu membantu kita, membantu publik untuk memahaminya secara utuh, secara jernih. Tentang partisipasi politik yang kelihatannya mengalami penurunan, Prof. Paling tidak kalau dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg yang kita laksanakan 14 Februari yang lalu. Penurunannya itu cukup signifikan. Kalau kita melihat data dari KPU, di Pilpres dan Pileg pada bulan Februari itu di angka 81% partisipasi. Tapi di Pilkada 27 November hanya di angka 68. Ini mengkhawatirkan, Prof. Bagaimanapun partisipasi adalah salah satu inti dari demokrasi. Prof, bagaimana kita harus memandang situasi tersebut? Baik, Pak Ari, jadi memang kalau kita lihat pilkada serentak 27 November yang lalu, ya banyak data yang menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan angka partisipasi masyarakat kita dalam memilih atau berpartisipasi dalam pilkada serentak. Setidaknya menurut saya ada 3 faktor yang bisa kita sampaikan untuk kemudian menjelaskan bahwa partisipasi yang rendah atau penurunan
angka partisipasi ini disebabkan karena tiga hal itu. Yang pertama, saya melihat bahwa ada kejenuhan politik. Prof. Kejenuhan politik ini sebenarnya terjadi karena tentu saja masyarakat ini kan punya pengalaman. Ya, di tingkat provinsi misalnya gubernur, di tingkat kabupaten, bupati, kota atau wali kota sebenarnya kan mereka merasakan betapa kontestasi politik yang selama ini mereka ikuti pada satu sisi itu membuat mereka tidak terlalu percaya atau mereka tidak puas, mereka kecewa dengan pasangan yang kembali bertarung. Ya. Nah, kejenuhan inilah yang dalam konteks kita lihat bahwa banyak di antara mereka yang tentu memutuskan daripada kecewa 2 kali, kecewa 3 kali, ya sudah, kita tidak perlu kemudian untuk datang ke TPS berbondong-bondong memberikan suaranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga melihat bahwa ternyata trust atau kepercayaan kepada pasangan calon yang bertarung itu turut menentukan. Ya. Nah, ketika mereka memandang bahwa pasangan calon yang ikut bertarung itu kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, apalagi kemudian kalau dihubungkan dengan keberadaan calon tunggal atau kotak kosong, maka kepercayaan itu kemudian kalau mereka di posisi berada pada kotak kosong, maka ya tentu saja angka partisipasi ini tentu berbanding lurus dengan penurunan angka partisipasi atau ketika mereka ke TPS. Jadi trust kepada calon yang bertarung ini kemudian itu menentukan. Terus yang ketiga, saya juga melihat bahwa ada faktor yang juga membuat ya partisipasi itu rendah karena ya ibarat tensinya sudah pernah tinggi di posisi ada pilpres, di posisi ada legislatif dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama di bulan Februari, kemudian mereka berpartisipasi dalam kontestasi legislatif dengan pilpres yang tadi disebutkan di angka 81% sekian, itu relatif tinggi kalau dibandingkan yang sekarang, dan kemudian dengan jarak yang cukup cukup singkat, tidak terlalu lama ini, kemudian di bulan November ini ada pilkada serentak. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka ya paling tidak masa bodoh. Paling tidak mereka merasa ya apatis saja karena ya itu tadi faktor pertama kedua ini kemudian berkaitan dengan faktor yang ketiga ya jarak yang terlalu dekat di antara kontestasi politik itu, Pak Ari. Baik, Prof. Berarti paling tidak ada 3 faktor, Prof, ya. Yang itu mempengaruhi mengapa partisipasi politik signifikan mengalami penurunan, Prof. Iya. Bisa karena kejenuhan, bisa karena ketidakpercayaan, bisa juga karena ketidaksiapan, Prof. Yang jaraknya sangat singkat, kurang dari 10 bulan tadi, Prof. Iya. Nah, bagi para penyelenggara pemilu, para pembuat kebijakan, DPR barangkali, ini perlu barangkali menjadi catatan, Prof. Iya. Untuk menjadi bahan kajian ke depan, barangkali perlu untuk dievaluasi, Prof. Iya. Karena kita tentu tidak menginginkan partisipasi ini di angka demikian, Prof. Itu sangat mencemaskan, Prof, untuk demokrasi kita yang memang seharusnya bertumpu pada partisipasi. Ada pertanyaan lain, Prof, yang saya kira fenomena ini perlu untuk kita potret juga, perlu untuk kita respon, yaitu satu fenomena di mana ada kandidat yang menang secara 100%, Prof. Bukan karena semua pemilih memilihnya, Prof. Tapi karena kompetitornya didiskualifikasi di tengah tahapan. Problemnya adalah
bersebaran surat kaleng, Prof, di TPS. Nah, bagaimana kita memandang fenomena tersebut, Prof? Ya, jadi kalau beberapa tahun yang lalu fenomena kemenangan kotak kosong itu menjadi pertama, Iya, kasus pertama di Makassar, maka di Banjarbaru ini kembali ada fenomena yang menurut saya ini bagian dari anomali demokrasi. ini Bahkan anomali, Prof. sebenarnya anomali demokrasi karena ya kan idealnya menang 100% itu adalah menang ya apakah kotak kosong atau ada lawannya ya namanya 100%. Iya, Nah, kalau yang terjadi di sini di Banjarbaru itu kan ya yang menang adalah 100%, yang sebenarnya kalau suaranya itu dianggap sah, maka iya, tidak mungkin menang. Tapi karena suaranya itu tidak sah, iya, suaranya itu kemudian kartu suara dicoret-coret, iya, kemudian seakan-akan itu menjadi surat kaleng. Nah, ini adalah ekspresi politik sebenarnya yang menurut saya ini bentuk perlawanan, iya, bentuk protes warga atau masyarakat terhadap penyelenggara pemilu paling tidak, yang tentu dihubungkan dengan calon, iya, ya pasangan yang apa boleh buat bertarung pada wilayah yang disebutkan tadi, ya karena tidak sempat mendesain ulang kertas suara. suara, iya, Nah, kemudian yang terjadi adalah ya masyarakat mengekspresikan, mengekspresikan partisipasinya iya, eh, memilih kertas suara yang sudah didiskualifikasi dengan buat surat kaleng dengan itu, Prof, membuat ya. surat kaleng. Nah, sebenarnya ini juga pelajaran baru. Saya kira Iya, ini edukasi juga bahwa penyelenggara pemilu itu memang harus secara komprehensif mengatur sedemikian rupa iya, ya bentuk-bentuk yang kemungkinan terjadi kalau ada kondisi seperti ini. Nah, bisa dibayangkan kan jadi kajian menarik ini ke iya, depan teman-teman di ilmu politik atau di prodi-prodi yang tentu punya kajian terkait pemilu, pemilu itu iya, memastikan kok bisa menang 100%, tapi lucunya menangnya terhadap kertas suara yang tidak sah. iya, Ya, andainya misalnya kertas suaranya itu sah, itu kan berarti tidak menjadi 100%, atau iya, dengan kata lain, kalau mau dibuat dalam kerangka kalimat yang ada, bisa kita katakan yang menang ini adalah kotak suara yang surat kaleng itu karena iya, jumlahnya lebih banyak ketimbang suara sah, Prof. jumlah suara yang sah dari yang menjadi Iya, pemenang 100% itu, Pak Ari. betul, Prof. Jadi fenomenanya kan justru suara batal menang hampir 2 kali lipat, Prof, ya, Iya, dari suara sah yang memenangkan kandidat tersebut. iya, Jadi ini adalah satu fenomena politik, fenomena hukum yang iya, ke depan perlu untuk kita dalami, Prof. iya, Ya, para pembuat aturan tentu harus lebih mengantisipasi. Kita kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya terjadi di banyak kota, Prof, di iya, banyak kabupaten yang lain. Baik, Prof. Eh, Selain fenomena kemenangan 100%, Prof, ada fenomena yang lain meskipun tidak benar-benar baru, Prof, karena pernah terjadi di Makassar, iya, yaitu peristiwa di Bangka dan di Pangkal Pinang, Prof, iya, di mana kotak kosong kembali menang, Prof. Dan uniknya karena di Bangka itu melawan petahana, Prof, iya, yang didukung oleh 10 partai. Mirip betul dengan kota Makassar, Prof, iya. dulu. Ini apa yang terjadi, Prof? Ya, jadi fenomena kotak kosong Iya, yang kemudian ya terjadi di Bangka dengan Pangkal Pinang kembali terulang. iya, Ya, fenomena yang di Makassar itu. Sebenarnya kalau kita melihat, mengamati apa yang ada selama ini, sebenarnya bisa kita katakan bahwa kemenangan kotak kosong itu adalah
representasi dari bentuk ketidakpuasan mereka terhadap petahana atau pasangan calon yang dianggap mereka tidak suka, katakanlah seperti itu. Jadi mereka atau masyarakat yang kemudian kecewa dengan petahana, mungkin kinerja, mungkin janji-janji yang dulu disampaikan 5 tahun yang lalu kemudian tidak dipenuhi, tidak ditunaikan. Akumulasi inilah yang kemudian membuat mereka ini merasa tidak puas. Sehingga faktor yang pertama ini kemudian mereka tidak memilih petahana tapi memilih kotak kosong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebenarnya jujur bagian dari warning bagi elit partai yang kita tahu tadi disampaikan bahwa di Bangka dengan Pangkal Pinang ini berkumpul partai-partai besar melawan kotak kosong dan ternyata kotak kosong yang menang. Itu artinya bahwa sebenarnya pada titik tertentu relasi antara dukungan elit politik dengan aspirasi masyarakat inilah yang nggak ketemu. Elit massa, elit massa inilah yang tidak ketemu sehingga pelajaran berharga bagi teman-teman yang berkontestasi termasuk partai adalah harus memang memastikan bahwa aspirasi masyarakat itulah yang menjadi tujuan utama untuk memastikan bahwa calon yang kita mau usung, yang kita mau dukung adalah seperti ini. Nah, kalau tidak terjadi relasi yang kuat secara positif, maka yang terjadi adalah justru sebaliknya. Harapannya meskipun berkumpul partai besar di situ, dari beberapa partai yang besar misalnya, tapi kenyataannya partai justru kotak kosong yang menang, itu sebenarnya pukulan berat bagi kita. Saya memandang itu pukulan berat dalam perspektif demokrasi. Ini sebenarnya alarm berat bagi teman-teman yang berpartai. Sebegitu kuatkah keinginan masyarakat yang kita tidak tangkap, kemudian memaksakan kehendak kita berkumpul pada satu kelompok, misalnya kita sebutlah kelompok petahana, tapi ternyata di dalam proses elektoral ini yang justru masyarakat yang menghukum petahana, menghukum ketidakpuasan mereka terhadap perilaku atau kinerja petahana atau pasangan calon dengan memilih kotak kosong. Nah, ini pelajaran sebenarnya. Menurut saya begitu, Pak Ari. Ini pukulan berat ya, Prof. Kepada partai yang barangkali gagal dalam mengartikulasikan, Prof. Betul. Apa yang sebetulnya diinginkan oleh publik, oleh rakyat di dua kota kabupaten tersebut. Padahal idealnya, normatifnya, teorinya partai itu harusnya adalah ruang bagi elit dan massa itu bertemu, Prof. Idealnya, Prof, Tapi itu yang barangkali tidak terpenuhi sehingga fenomena kemenangan kotak kosong kembali terulang. Paling tidak dari 37, Prof, kabupaten kota dan provinsi yang melawan kotak kosong, ada 2 yang menang. Ini angkanya bertambah, Prof, dibanding dulu. Jadi begini, Pak Ari, itu kan analoginya sama dengan kotak kosong yang kalah dari petahana. Kan ada di Sulsel, kan ada Kabupaten Maros. Misalnya, jadi mengapa misalnya petahana itu menang dengan kotak kosong? Karena sebaliknya dari yang saya sampaikan tadi, mereka puas dengan kinerja, mereka puas dengan janji misalnya yang mereka tunaikan misalnya, dan yang kedua, kelihatan bahwa suara elit partai, suara elit masyarakat dengan aspirasi masyarakat ini ketemu. Nah, ketika ini ketemu, saya kira apapun alasannya, intervensi yang apapun yang terjadi, maka kemudian kotak kosong akan kalah. Kenapa? Karena tadi masyarakat itu sudah puas. Nah, itu analogi itu yang kemudian saya anggap bahwa 2 hal tadi yang saya sebut di awal itu yang menyebabkan kotak kosong menang, karena ketidakpuasan dan elit partai yang tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Betul, Prof. Ini masih berkaitan dengan kotak kosong, Prof. Tapi agak menukik, Prof, agak dalam ke gagasan tentang demokrasi, tentang pemilu, Prof. Apa implikasinya
kalau ke depan kotak kosong ini terus hadir dalam pemilu kita, dalam pilkada kita, dan ujungnya kotak kosong yang menang. Adakah implikasinya, Prof? Kalau seandainya tidak, ya artinya ini fenomena biasa saja. Iya. Jadi kalau kehadiran kotak kosong itu sebenarnya kan ya dalam fenomena demokrasi itu lumrah. Tapi dalam konteks bagaimana seharusnya, bagaimana idealnya itu berpartai, maka ini kegagalan partai. Kegagalan, Prof. Ya, Jadi ketika ada partai misalnya yang mendukung atau mengusung pasangan calon, lalu kemudian kumpul semua di situ, lalu justru memunculkan kotak kosong, maka sebenarnya ya kalau saya pribadi memandang dalam perspektif saya itu kegagalan partai melahirkan calon pemimpin. Padahal sebenarnya kan konteks berdemokrasi itu idealnya kehadiran partai itu melahirkan calon-calon pemimpin di tingkat daerah atau di tingkat lokal, di provinsi atau di tingkat nasional. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini sekali lagi ini alarm bagi demokrasi kita. Tentu kita berharap ke depan tentu saja teman-teman pimpinan partai atau orang-orang yang ada di partai itu benar-benar harus melihat tidak hanya sisi kemenangannya, tapi juga melihat sisi di mana kita harus menumbuhkan semangat demokrasi, menumbuhkan kultur berdemokrasi, di mana kita tahu partai itu kemudian harus mencari, melakukan seleksi, kemudian mendorong untuk kemudian pasangan calon atau orang-orang yang kita usulkan itu menjadi calon bupati kah, calon gubernur kah, atau calon wakil bupati kah, atau wali kota dan calon wakil gubernur. Nah, kalau kita sudah dorong kalah, itu soal lain. Nah, ini kan yang terjadi tanda petik partai besar menurut saya, koalisi Indonesia Maju misalnya plus ya koalisi yang sangat besar ini kalau oleh kotak kosong itu sebenarnya ya sekali lagi bagian dari ya mari kita menata ulang sistem berpartai. Ya, mari kita memformulasi kembali seharusnya demokrasi yang sehat itu seperti apa, sehingga kemudian ya fenomena kotak kosong ini sebenarnya menjadi ya paling tidak kalau dia tidak hilang, paling tidak semakin menurun. Sebab kalau ini akan menjadi tren, maka ya suatu saat di pilkada serentak 2029 yang muncul justru boleh jadi ada cap partai kotak kosong. Partai kotak kosong. Sehingga kalau ini kotak kosong menang, ya yang menang adalah partai kotak kosong. Sehingga semua orang jadi menjadi kuat di situ karena ya partai kotak kosong tadi itu atau ya calon tunggal itu. Baik, Prof. Kita barangkali akan kembali ke Sulawesi Selatan, Prof. Kita juga satu fenomena yang perlu juga untuk kita potret, Prof. Yaitu fenomena di Pilkada Bulukumba. Di mana kita tahu Bulukumba sepanjang sejarahnya, Prof. Paling tidak dari 2005 ketika pilkada itu dilaksanakan juga secara langsung, Bulukumba itu belum pernah ada petahana yang menang, Prof. Sehingga itu menjadi satu mitos politik, Prof, di Bulukumba bahwa petahana tidak pernah terpilih periode kedua, selalu tumbang, Prof. Tapi kali ini itu tidak terjadi, Prof. Mitosnya tidak berlanjut. Nah, bagaimana kita memaknai itu, Prof? Bulukumba ini juga ya sama tadi fenomena kemenangan 100% di Banjarbaru, ini juga satu fenomena baru yang menurut saya ya bisa kita katakan menjadi kajian menarik juga. Kalau data yang Pak Ari sampaikan tadi bahwa sejak 2005 kemudian tidak pernah lagi ada calon petahana yang 2 kali, Oppo misalnya. Nah, kenapa misalnya yang ada hari ini 27 November yang lalu justru petahana yang menang itu paling tidak menurut saya ada 4 hal. Pertama tentu Bulukumba itu kan antara bupati dengan
wakil bupati ini pasangan yang tidak berpisah. Iya. Jadi Pak Andi Muhtar, kemudian Pak Edi Manaf ini pasangan yang terbangun 5 tahun yang lalu. Kembali bersama. Ya, jadi figuritas kedua orang ini kemudian itu sudah tidak perlu dijual. Kenapa tidak perlu dijual? Karena masyarakat itu melihat bahwa ini pasangan 5 tahun yang lalu, figur bupatinya, figur wakil bupatinya adalah figur yang dianggap oleh mereka paling tidak yang memilih orang melupakan yang mitos itu. Iya. Ya, mitos bahwa tidak ada yang 2 kali tumbang semua di periode kedua. Ini kemudian menjadi hilang. Yang kedua, menurut saya, ya selain figuritas di antara pasangan calon ini, wakil bupati dan bupatinya, itu juga karena ya secara tim misalnya, itu mereka menggunakan resources yang menurut saya tepat. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam struktur politik elektoral seperti ini, berarti semua kekuatan, semua peluang termasuk hambatan yang kemudian mereka hadapi, itu mereka jadikan kekuatan. Nah, mengapa ini kemudian bisa terjadi? Itu karena figuritas dan pengalaman tadi yang saya sebut pertama. Terus yang ketiga adalah strategi pemenangan. Saya tahu relatif sedikit tentang bagaimana kontestasi di Pilkada Bulukumba. Yang saya tahu bupati yang terpilih itu tidak hanya main tanda petik di Bulukumba, tapi juga ke kabupaten lain atau kabupaten tetangga yang secara fisik kampanye yang dilakukan oleh bupati ini tidak hanya di kabupatennya, tapi pindah ke kabupaten lain dan mendukung partai yang juga mungkin ya relatif sama yang saya sebutkan tadi. Jadi strategi pemenangannya menurut saya ini yang tepat. Ya mungkin mereka punya pengalaman karena 5 tahun yang lalu mereka memenangkan dan tahun ini kembali menang. Berarti strategi pemenangan itu kemudian ya yang mendorong ya faktor lebih banyak menang. Terus yang keempat menurut saya ya kalau kita membedah dukungan dari pasangan ini adalah dukungan dari koalisi yang relatif sama dengan 5 tahun yang lalu partainya. Nah, sehingga ketika ini maju kembali, bangunan koalisi yang sudah dibangun sejak awal, sejak 5 tahun yang lalu mereka tinggal lanjutkan dan tentu saja kita ya mungkin bisa memprediksi bahwa ya kepemimpinan ini kemudian tidak saling melupakan, tidak saling mengabaikan sehingga ya koalisi partai yang terbangun ini kemudian itu semakin kuat, Pak Ari. Menurut saya ya. Ya, baik Prof. Jadi paling tidak ada 4 hal yang bisa kita maknai dari putusnya mitos politik di Kabupaten Bulukumba itu, Prof. Iya, betul. Terakhir, Prof. Iya. Ada fenomena tidak baru, Prof, tapi ini cukup mengkhawatirkan, Prof. Yaitu fenomena normalisasi money politik, Prof. Kelihatannya baik kontestan, konstituen, penyelenggara makin memaklumi money politik itu, Prof. Ini apa yang harus kita sampaikan kepada publik, Prof, terkait fenomena tersebut? Ya, jujur tentu kita sedih. Kita kemudian menjadi keberatan bahkan mengerikan pikiran kita kalau ya namanya politik uang itu kemudian menjadi normal, menjadi habit, menjadi kebiasaan dan menjadi kultur. Dan pada titik tertentu karena jadi kultur ya ada pertama pembiaran, yang kedua boleh jadi permakluman dari para kontestan, masyarakat juga, penyelenggara juga, dan menurut saya ini alamat matinya demokrasi kita. Demokrasi. Ya, masyarakat ini kan
ya tingkat pendidikannya bervariasi. Mereka tidak sampai pada pemahaman bahwa resiko dari money politik itu akan membuat banyak hal implikasinya di sana. Implikasi yang paling utama adalah ya transaksi money politik tadi ini kan dalam transaksi kemanusiaan itu kemudian menjadi lumrah, kita tahu ya harus kembali dananya. Nah, kalau kemudian sebuah daerah katakanlah tidak punya sumber daya yang cukup kemudian dari posisinya dia sebagai bupati untuk mengembalikan itu, kan jadi problem. Nah, masyarakat ini tidak paham bahwa kenikmatan tanda petik yang mereka rasakan hanya beberapa hari karena ada money politik, ya 200, 300 atau berapa ratus ribu misalnya, mereka akan menanggung resiko 5 tahun untuk tidak melihat harapan masyarakat yang lain. Masyarakat yang punya harapan besar terhadap kemajuan kesejahteraan sebuah daerah itu menjadi hilang. Nah, saya tentu ingin menyampaikan sebuah pesan kepada para penyelenggara, pemerintah, kontestan politik, tentu juga masyarakat, untuk kemudian mari kita sama-sama, mari kita secara sadar, kita berkolaborasi, bermitra untuk kemudian memberikan edukasi positif kepada masyarakat bahwa money politik itu ini jangan dinormalkan. Money politik itu sesuatu yang dilarang dan kita semua mengambil posisi pada garda terdepan sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Seperti saya sebagai seorang akademisi harus mengkampanyekan bahaya money politik, kemudian mengkampanyekan bagaimana ancaman praktek demokrasi itu kemudian membahayakan, dan pada akhirnya itu juga bisa menjadi ancaman bagi tersendatnya, terganggunya kesejahteraan masyarakat yang mereka harapkan dari pemimpin yang baru. Nah, kalau dari pemimpin yang baru lahir dari transaksi politik, maka bisa kita pastikan ada hal yang miss di sana, ada hal yang kemudian menjadi tidak membahagiakan, tidak menjadikan masyarakat itu lebih sejahtera, justru sebaliknya. Berbagai aktivitas yang mungkin menyimpang yang mereka akan lakukan. Nah, itu saya kira pesan saya kepada semua elemen bangsa ini untuk kemudian kita sadar bahwa mari money politik ini jangan kita bawa ke alam bawah sadar masyarakat kita menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan itu dianggap sesuatu yang biasa, lumrah. Mari kita buat formulasi, mari membangun budaya yang sehat, berdemokrasi, dan intinya tentu menganggap bahwa money politik itu haram. Ya, Saya kira itu, Pak Ari. Baik, Prof. Saya kira dengan adanya pesan atau poin tentang money politik yang tadi Prof sampaikan, bahwa ini tidak hanya sekedar membahayakan institusi demokrasi kita, tetapi sebetulnya itu secara norma sosial, norma agama juga memang melarangnya, Prof. Belum lagi sebetulnya kita sedang menggadaikan satu harga diri, menggadaikan satu harapan besar yang tentu kita harapkan pemilu itu menghasilkan pemimpin yang kompeten, pemimpin yang bisa membawa daerah kita lebih maju, lebih sejahtera, tapi menjadi tidak akibat money politik tadi, Prof. Sampai di sini perbincangan kami. Terima kasih, Prof, atas insight, atas pencerahan yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran politik kepada kita semua, terutama generasi muda, Prof. Kita tentu harus menaruh harapan lebih kepada mereka, karena dalam waktu-waktu yang akan datang, mereka lah yang akan banyak mengisi dan berpartisipasi dalam berdemokrasinya kita, Prof. Sampai jumpa di
tayangan kami selanjutnya. Terima kasih atas dukungan sahabat perspektif semua. Selalu tonton, share, dan mensubscribe channel kami. Kami akan selalu hadir untuk memberikan perspektif, memberikan wawasan tentang beragam hal, pendidikan, politik, hukum, demokrasi, dan banyak hal yang lainnya melalui channel kami. Sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perspektif.